Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan Aisyah sekabupaten Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami pimpinan cabang Aisyah Kalikabong akan menyampaikan tausiah dengan judul 3 permintaan di waktu pagi. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ibu-ibu pimpinan Aisyah sekabupaten Purbalingga yang berbahagia, mari kita kaji bersama mengapa Rasulullah senantiasa membaca doa ini ketika selesai sholat subuh atau pada waktu pagi. Yang pertama, awal hari adalah penetapan tujuan seorang muslim. Apabila kita renungkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa tersebut setelah sholat subuh, maka kita akan mendapati adanya kesesuaian. Waktu subuh adalah waktu pembuka suatu hari bagi seorang muslim. Alangkah agungnya bila di waktu tersebut seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima adalah tujuan hidup seorang muslim. Yang kedua, ilmu adalah sarana utama meraih rizki dan amal. Disebutkannya ilmu yang bermanfaat di awal doa, karena ilmu harus didahulukan sebelum amal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan memohonlah ampunan untukmu dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu terlebih dahulu dengan firman-Nya fa'lam, yang artinya maka ketahuilah atau berilmulah, sebelum berucap dan berbuat, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan dalam kitab sahihnya dengan bab ilmu didahulukan sebelum ucapan dan beramal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, La yabi' fis suqina illa man qad tafaqqaha fid din.
Janganlah berjualan di pasar kami, orang yang belum paham tentang ilmu agama. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu." Ilmu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Man abadallahi bi ghairi ilmin, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Yang artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Ilmulah yang akan membedakan mana rizki yang halal dan mana yang haram. Begitu pula mana amal yang diterima dan mana amal yang tertolak. Apabila ilmu ini tidak ada pada diri seseorang, niscaya akan bercampur rizkinya antara yang halal dan haram dan amal yang diterima dan tertolak. Ia tidak akan mampu membedakan keduanya kecuali dengan ilmu. Ibu-ibu pimpinan Aisyah sekabupaten Purbalingga rahimakumullah. Yang ketiga, memohon dalam mendapatkan rizki yang thayyib. Dalam doa ini terkandung anjuran bagi seorang muslim untuk mencari rizki setiap hari, tentunya dengan senantiasa menghadapkan diri bertawakal pada Allah Ta'ala. Dalam kalimat doa wa rizqan thayyiban terkandung makna bahwa rizki ada dua. Yang pertama thayyib, yaitu baik atau halal, dan khabith atau kotor atau haram. Kita katakan bahwa segala jenis hal, makanan, minuman, pakaian, dan ada yang thayyib dan ada juga yang khabith. Yang thayyib ialah yang secara zatnya halal, bukan termasuk dalam hal-hal yang diharamkan Allah, dan didapatkannya melalui cara yang baik pula. Maka haruslah bagi setiap muslim untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, hingga makanannya, minumannya, pakaiannya semua baik. Lantunan doa dari orang tua terutama ibu untuk anak-anaknya termasuk doa yang mustajab. Sebagai orang tua, kita tentunya akan terus mendoakan anak dengan doa yang baik dan tulus. Banyak juga yang mengungkapkan kalau doa ibu menembus langit. Sayangnya, ada doa-doa dari orang tua untuk anaknya yang bisa jadi tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Salah satunya karena makanan, minuman, atau nafkah yang haram. Yang keempat, amalan yang diterima. Amal solih yaitu amal yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, dan yang kedua, mutaba'ah atau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hanyalah menerima amal yang sesuai dua syarat tersebut. Amal yang paling baik ialah yang paling ikhlas dan paling benar. Apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar? Sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar atau tidak sesuai sunnah, maka tidaklah diterima. Apabila benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas yaitu karena Allah semata, dan benar yaitu sesuai sunnah. Ibu-ibu pimpinan Aisyah sekabupaten Purbalingga rahimakumullah. Demikianlah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mengajak kepada ibu-ibu Aisyah yang belum mengamalkan doa ini, mari
kita rutinkan membacanya setelah sholat subuh. Dan bagi yang sudah rutin melakukannya, mari kita hayati makna dan kandungannya, sehingga apa yang kita ucapkan betul-betul paham, bukan hanya sekedar membaca atau menghafalnya. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru qawli astaghfirullahaladzim wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.